Ya, oke, lanjut ya Bun. Jadi Ya. untuk di sini pun tadi, menurut Dr. Zakia Daraja, seorang psikolog mengatakan kalau memanggil sebuah nama harus sesuai dengan akte kelahiran. Siap. Kayak Arsila jadi Cila, Anissa Ica, Kenandra jadi Kenan. Kecuali kalau bundanya googling cari di handphone arti nama dari Kenan apa. Kalau arti namanya masih bagus, Ya. boleh. Dari Kenan, kakak itu di tes genetik betul? Betul. Tes genetik adalah tes minat bakat yang nanti bunda ayahnya bisa fokuskan untuk minat bakat dari dan bidang kerja dari kakak, pengarahan minat bakat dan bidang kerjanya bisa Ya. lebih disiapkan dan diarahkan ya. Siap. Tes ini pun sekali seumur hidup Bun. Jadi kalau nanti ada tes di SD, tes sidik jari, stipin, tidak usah ikut lagi. Ya. Ya, karena ini udah pernah ikut. Tingkat kecerdasannya di sini lebih di tingkat keakuratannya lebih di 90% ya Bun ya. Ya. Untuk hasilnya. Di lembar pertama ada lembar multiple intelligence yang dimana di lembar pertama di sini ada 9 grafik kecerdasan untuk di bidang kerja dan minat bakatnya buat kakak. Tapi yang Bunda Ayah fokuskan adalah grafik yang paling tinggi Bun. 1 sama 2. Pilihannya ada di pilihan pertama dan kedua. Kalau ini pilihannya opsional. Maaf, ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Ini ada 2, ada 3 berarti Bun. Ya, pilihan ketiganya opsional, berarti yang di bawah 60 itu opsional. Yang Bunda fokuskan 3 grafik ini aja sama ayahnya. Pertama ada di taktil kinestetik. Taktil kinestetik adalah kecerdasan untuk mengontrol gerak tubuh, mengolah objek, respon dan refleks sehingga peka terhadap gerak motorik dan keseimbangan. Bidang kerjanya olahragawan, penari, dokter bedah, amin. Oh, ya, amin ya Allah. Model di sini dia karena dia tipe anak yang taktil kinestetik itu nggak bisa diem. Nih, sama betul. Pincah, aktif. Iya, betul. Sampai Bunda sampai capek Pak kalau untuk kayak ngelarang picangkel Kak. Karena dia lebih ke anaknya aktif banget, bawel banget, dia bisa diem. Iya. Makanya bagus juga dengan kegiatan tambahan di luar sekolah, anak-anak kinestetik itu tersalurkan ke kegiatan yang lebih positif. Iya. Mau itu les atau ekskul tapi lebih di non akademik. Iya. Makanya bagus juga dengan kegiatan tambahan di luar sekolah, anak-anak kinestetik itu tersalurkan ke kegiatan yang lebih positif. Iya. Mau itu les atau ekskul tapi lebih di non akademik dulu. Oh, iya. Kayak les atau ekskul karate, Renang. taekwondo, berenang, Oh. pencaksilat. Iya. Olahragawan juga bagus kan. Oh iya. Dokter bedah. Dia profesi untuk pekerjaan utamanya dokter bedah, tapi dia juga sebagai atlet yang menjadi suka jadi perwakilan tuh di Sukabuminya. Oh iya. Atlet renangnya atau misalkan pas ada kompetisi renangnya, lomba Iya. berenangnya, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi udah masuk ekskul renang belum? Belum Rencana, fokus, belum. rencana selain renang ada yang lain. Kalau untuk pengendalian emosi dan regulasi emosi anak akan terlatih dengan baik, itu biasanya lebih di bela diri Bun. Iya. Belum fokus gimana ya Pak ya? Fokus apanya? Dia tuh kalau nggak mau ngedengerin arahin orang lain gitu nih. Biasanya itu efek dari tingkat kefokusan yang belum bagus, itu Iya. efek dari handphone sama TV Bun. Oh iya, ya Allah, Batasan TV HP. mah emang masih. TV itu pilihan keduanya ada di interpersonal, ada intra, ada inter. Iya. Untuk kakak dua-duanya dapat, intrapersonalnya dapat, interpersonalnya dapat, 60 sama 60. Untuk di intrapersonal adalah kecerdasan untuk mengenali diri sendiri secara mendalam, memiliki kemampuan dan motivasi diri, sensitif terhadap tujuan hidup. Bidang kerjanya psikoterapis, pemimpin agama, ulama, Oh, Masya Ustadz, Allah. amin. Amin, ulama besar. Mudah-mudahan bisa seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat saja. Amin. Konselor lebih ke konsultan pendidikan, konsultan keuangan, konsultan psikologi seperti saya. Amin, Bapak. Yang keduanya ada interpersonal. Kalau interpersonal adalah kecerdasan untuk memahami hubungan sosial dan nilai-nilai komunikasi empati. Peka untuk mencerna suasana sosial dan empati pada perasaan orang lain. Intrapersonal. Untuk di interpersonal, kecerdasan untuk memahami hubungan sosial dan nilai-nilai komunikasi empati. Peka mencerna suasana sosial dan empati pada perasaan orang lain. Bidang kerjanya marketer, motivator, organisatoris perdagangan. Kalau nggak lebih ke dokter umum bisa masuk, amin. Kalau nggak Bapak, perawat. kalau yang ini sensitif terhadap tujuan hidup maksudnya? Sensitif terhadap tujuan hidup tuh gini Bun, jadi tipe yang memang tuh lebih ke mendalami agamanya, lebih lebih aware, lebih sadar, lebih ke sana. Bahwa ya tadi Bun, apapun yang kita lakukan kan pasti ada sebab akibatnya. Dia tipe baper juga nggak? Iya sih, kalau Sensitif, kita baper. lagi sakit ya. Iya, mellow. Iya, di sini termasuk itu Bun, sensitif dia tipenya. Dan intrapersonal, dokter umum bisa, perawat, dia masuk Bun di perawat. Karena untuk pelayanan masyarakat di Kementerian Sosial itu kan komunikasi empati. Sini bisa masuk untuk di 3 poin ini ya, itu yang difokuskan untuk bundanya 62, ayah bundanya 62, 60 sama 60 ya. Tapi kalau dia udah pernah bilang belum kakak mau jadi apa katanya Bun? Polisi.
atau rubah-rubah? Polisi aja. nggak tahu ya Nggak nanti tahu, mah. tapi kayaknya bakal berubah Bun. Iya. Enggak. Karena banyak anak-anak polisi tapi pas udah besarnya saya Iya. ketemu lagi nggak jadi polisi. Yang kedua ada di prenatal orientation, cara kerja kita sebagai manusia dibagi 3, auditory, visual, sama kinestetik. Dia lebih ke visual sama di kinestetik. Visual itu tipe anak yang memang lebih ke seneng pembelajarannya tuh selalu ada media, karena lebih ke praktek Bun. Iya. Mau ada media gambar, warna, bentuk, suara, mewarnai, menggambar. Kalau bahasa anak sekarang mah eksperimen, nah Bun. Eksperimen Sama, bikin apa, nonton dulu tutorialnya di YouTube, baru dia bikin juga. Aku mau bikin slam sendiri, eksperimen. Dari apa? Emang bisa visual sama kinestetik. Makanya beli juga tuh Bun mainan-mainan yang ada edukasinya seperti meronce, puzzle gambar, Lego. Kan dia Iya. senang tuh Iya. yang bongkar pasang. Kadang terima bongkar nggak terima pasang, bongkarnya bisa, pasangnya kadang marah-marah. Visual dan kinestetik tipe anak yang tadi nggak bisa diem, aktif, taktil, Iya. kinestetik paling tinggi, lincah. Dia mah ngoprot terus Bun, kalau apalagi istirahat. Wah. Sekarang juga nggak mau masuk aula, nggak mau yang dengerin gini tuh nggak mau, pengennya tuh main. Tapi nanti kalau ke kelas mau. Gitu anaknya teh. Kalau ke kelas mau. Kalau di aula mah nggak Nggak mau. mau. Maunya di mana aja. Gitu. Oh, tapi ada Bun, maksudnya kali-kali juga dia untuk moodnya dia untuk di aula, Ada suka ngikutin gitu. Tapi ada saatnya juga moodnya dia nggak mau di aula. Iya, nggak mau. Kayak barusan juga. Di sini ada di prenatal personality, karakter bawaan. Yang ini diturunkan ayah bundanya nih, genetik kuat. Ya. Ada affiliate, dominance, depends sama konsisten. Yang paling tingginya di affiliate. Affiliate adalah personality ini memiliki kemampuan sosial, optimis, persuasi, percaya pada orang lain dan antusias. Namun cenderung nggak sabaran Sama. dan emosional. Berorientasi hanya pada hasilnya saja dan terkadang mendengar yang ingin dia dengar saja. Semakin dibaweli semakin ngeyel Bun. To the point. Kak, makan dulu, nggak mau, belum lapar. Ya udah, 15 menit lagi dikasih waktu buat mainnya sama Bunda. Udah 15 menit waktunya habis makan. Cukup. Daripada Bunda semakin maksa, semakin bawel, semakin dia nggak mau. Malah balik marah dia. Bunda marah, balik marah dia nanti. Kalau nggak dia bawel pun dulu. Cirambai we nangis gitu Bun. Yang keduanya dominance. Dominance di sini 31% adalah personality ini memiliki motivasi yang kuat untuk sukses. Amin. Memiliki daya juang yang tinggi dalam mencapai tujuan. Pekerja keras, risk taker, problem solver, pemecah masalah yang baik. Step starter, apa-apa pengen nomor 1. High ego strength, egonya tinggi Bun. Kayak tadi. Kadang moodnya dia lebih mengikuti ya moodnya dia. Kalau menurut dia nggak mau lagi mau ke aula, nggak mau. Mau dipaksa gimana kadang marah. Egonya tinggi. Namun kadang-kala agresif, temperamen, tidak menyukai rutinitas dan sulit percaya pada orang lain. Lebih ke selektif juga dia Bun, kalau untuk kayak bertemannya. Oh iya. Kalau ada temannya yang frekuensi, Iya, pantas dia tuh suka mau. gini, nggak mau main sama dia mah suka galak. Mungkin itu barunya. Dia mah galak, dia mah ngomongnya kasar Bunda, nggak mau aku Dia mah. mah suka galak gitu ya ke aku teh. Nah selektif. Galak apa? Justru Dia bagus, nyeritain. bagus Bun. Kan Oh. untuk itu pengaruh maaf ya, maksudnya dengan dia teman yang galak atau yang bahasa kasar. Berarti kan dia merasa bahwa itu teh negatif. Oh iya. Tapi dia punya untuk penyaringnya. Iya. Ya, selektifnya dipakainya bagus. Zaman sekarang memang harus seperti itu sih sebetulnya. Iya, betul. Baik boleh, baik banget jangan Bun. Betul. Baik banget dimanfaatin orang. Gitu. Untuk dari dominan sama affiliate-nya. Iya. Yang lebih dominan siapa? Ayahnya bundanya nih. Yang dari maaf ya, yang dari kekehnya. Mamahnya. Yang egonya tinggi. Mamahnya. Yang selektif gitu Bun. Mamahnya. Apalagi kalau ada temen yang memang sudah teman bersahabat tapi ngecewain, udah cukup tahu. Yang pada akhirnya udahlah menjauh. Ya Allah. Kalau nggak kenal meskipun sampai nggak mau kenal, nggak kenal sama sekali nggak apa-apa sayang, karena udah tahu dia kayak gimana. Yang tadinya deket banget jadi jauh banget, nggak apa-apa. Yang namanya hidup gitu Bun. Iya. Apalagi udah usia dewasa ya. Iya betul. Tapi ada juga kan tipenya yang maaf sekali, baik tuh baik banget. Udah dia maaf ya dianiaya, di ini di itu, dimanfaatin, tetap aja weh di Iya. sini. Apa Bun cerita? Oh, selanjutnya di sini ada prenatal trait, tipe kepemimpinan dia. Di sini dia tuh tipe anak yang senang rumahan sebetulnya Bun. Makanya sekalinya dia main di luar, dia happy. Karena mungkin saja pas di rumahnya teman-teman sekitaran rumahnya kurang yang seusianya. Iya. Mau main keluar tapi mau diajak. Kalau nggak ada yang ngajak mah nggak mau. Dia tipenya senang rumahan, inside. Makanya dia harus diimbangkan outside-nya, main di dunia luarnya. Makanya sekarang kayak dia main ke sekolah, berangkat sekolah,
terus dia moodnya lagi nggak mau di aula, pengennya main sprosotan, main ayunan atau kemana. Nah itu lagi meningkatkan outside-nya itu teh. Bagus juga dengan peningkatannya seminggu sekali atau enggak sebulan sekali untuk wisata alam healing bun. Kayak huleng wae, healing, pantai, Selabintana, PH, apalagi ada yang baru sekarang tuh Gualpara Tipak. Oh, mantep banget tuh bun tempatnya alamnya. Kapan terakhir healing coba? Happy kan? Happy. Antusias Dia kan? mah main wae sih. Iya, itu bun, ini ditingkatkan. Empiris sama abstrak, dia lebih ke empiris, tipe anak yang harus kapok dulu apa-apa teh dalam berkegiatan. Makanya kalau belum sama dia kerasain diri sendirinya, belum kerasa sama dirinya sendiri, terus sengaja. Selama tidak bahaya jangan kita banyak larang. Selanjutnya di sini ada logic sama emotion, dia lebih ke emotion, perasa, sensitif, baper tadi, sensitif, emotion. Biasanya kan yang lebih dominan kalau untuk laki-laki itu bawaan dari genetiknya itu logika. Dia mah sensitif. Iya emang. Kalau aku sakit aja. Bunda waktu mengandung dari Kenandra kan masih kuliah ya. Iya. Wah itu berjibaku tuh. Banyak Ikut nangis belajar tuh. Ya. Banyak melownya tuh Bunda. Sedihnya, perjuangannya, wah luar biasa di sini. Sistematik sama spontan, dominasi otak bawaan lahirnya dia kanan. Mau kanan mau kiri dua-duanya bagus. Kalau sistematik kiri, tapi bisa dikatakan seimbang Bun, 56 sama 44. Kanan tuh lebih dominannya tuh Bun, keunggulannya di hafalan. Ya Allah, Masya Allah, betul Pak. Otak Soalnya kanan tuh di hafalan. sama aku dibacain 10 kali misal surat apa dia langsung bisa. Cepet hafal ya? Iya. Sini Bun. Rencana masuk SD kapan? Udah masih baru masuk kan ya? Tapi gini Pak, kan dia tahun depan teh 6 tahun 4 bulan. Aku tuh bingung masukin SD apa. Sekarang teh Maret teh 5. Berarti tahun depan teh 6. Tahun 2019. Iya. Kan kelompok apa? Kelompok A. Tahun depan teh kan baru 5 tahun. Tahun depannya lagi. Berarti 2025. Berarti 2025 6,4. Iya. 6,4 ya. Sebetulnya 6,10 sih lebih bagus Iya. Mendekati usia 7 tahun. Tapi kalau diinin kalau 3 tahun terlalu jenuh. Kalau ditambah lagi 4 tahun, kalau di tahun depannya lagi 7,4 terlalu tua. 7,4. 6,4 aja deh Bun. Iya, tapi gimana dia siap enggak? Betul. Aku lihat dulu aja. Dia lebih ke spontan tuh dari lebih ke hafalan, keunggulannya di auditory. Auditory sama imajinasi. Seni. Makanya kan kayak main tadi ya, puzzle gambar, Lego, bongkar pasang. Terus kalau ayahnya lagi aktivitas apa ikut riwe, pengen ikut bantu. Ngecat ikut ngecat. Betul. Cuci motor ikut cuci motor. Spontan dan juga bisa dikatakan seimbang. Waktunya bermain, waktunya belajar. Tapi yang lebih dia senang tuh lebih ke main dulu. Otak kanan tuh kan lebih main. Makanya tadi ditambah ke bawaan karakternya kan dia masih punya karakternya tuh, maaf ya Bun, kekehnya, keras kepalanya. Keunggulannya di otak kanan. Kalau otak kanan tuh untuk penerapan baca yang efektifnya itu di terabas langsung. Ca, cicu, dadi, du, rari, tidak diucap. Tapi tetap kalau untuk dari Kenan yang lebih utama kakak tuh lebih ke perkenalan huruf dulu. Huruf yang dikenalkan huruf kecil Bun, tidak huruf besar. Karena yang akan muncul di buku bacaan kan huruf-huruf kecil. Iya. Huruf besar hanya di awal kalimat. Oh iya betul. Ya huruf kecilnya, apalagi huruf kecil kan banyak yang mirip ya. Terkadang anak masih banyak ketukar tuh. B sama D, B sama D, P sama Q, M sama N, M sama W. Di huruf dulu. Udah huruf besar mah Bun akan bisa dengan sendirinya. Asalkan huruf kecilnya. Pabdan huruf kecilnya udah hebat, gak banyak ketukar, boleh bacanya di langsung, di terabas atau langsung. Ca, cicu, dadi, du, rari, ru, otak kanan, hafalannya lebih unggul. Makanya kalau ayah bunda lagi ngobrol juga lebih hati-hati. Otak kanan mah Bun kayak cuek tapi ngedengerin. Kadang diobrolin lagi ke orang lain. Kebongkar tuh nanti obrolan ayah bunda ya, tahuan orang lain. Sini. Terakhir, tugas perkembangannya di prenatal motivasi yang harus ditingkatkan adalah ada beberapa grafik yang angkanya masih di bawah 50, itu yang jadi PR, kurang 2 poin, kurang 8 poin, ini kurang 11 poin. Pertama ada transcendence, motivasi memahami eksistensi diri dengan alam semesta. Healing tadi Bun. Iya. Wisata alam, kurang sedikit 11. Oh iya. Makanya kan dia happy banget tuh pas main ke alam itu. Kalau main mah gak mau pulang. Iya. Self esteemnya Bun, motivasi untuk dihargai oleh komunitasnya. Iya. Self esteemnya Bun, motivasi untuk dihargai oleh komunitasnya. Masukkan kegiatan tambahan ekskul atau les tapi non akademik.
les berenang tadi saya bilang, biar dia tuh punya komunitas baru, bukan hanya teman-teman di komunitas teman di sekolah, tapi di luar sekolahnya ada. Yang selanjutnya di sini terakhir belongingness and love, motivasi yang dilandasi oleh cinta dan melindungi kepemilikan. Kalau 80% anak laki-laki harus lebih dekat dengan bundanya, kalau anak perempuan dengan ayah. Apa aja kebutuhan anak laki-laki dari bunda? Komunikasi, apresiasi, attachment, sentuhan, sama bonding. Ngobrolnya, dibacakan buku. Di sini terakhir belongingness and love, motivasi yang dilandasi oleh cinta dan melindungi kepemilikan. Kalau 80% anak laki-laki harus lebih dekat dengan bundanya, kalau anak perempuan dengan ayah. Apa aja kebutuhan anak laki-laki dari bunda? Komunikasi, apresiasi, attachment, sentuhan, sama bonding. Ngobrolnya, dibacakan buku cerita sebelum tidur. Suka nggak bun? Apa? Dibacakan buku cerita sebelum tidur. Kalau cerita buku mah udah jarang. Tapi kalau kita cerita Kak, tadi ngapain aja di sekolah, suka kalau gitu mah. Ngobrol ya. Bagus. Kemudian apresiasi yang harus lebih dominan muji bundanya. Sering muji jarang muji bun? Sering. Aku mah tipe perasa sih. Aku mah berarti dari ayah, dari bundanya sensitifnya juga. Dan tadi Bu Dini. Mama Dava tuh anak Bu Dewi. Nah, itu mah nanti siang. Arsila ada, Fatia ada, ya Aldo ada, Sakila ada. Oh tinggal ini mah yang ada di sini mah udah ada semua. Tapi nggak ada nih, Sabia sama Hafizan. Dava, Fioni kan anak dia.